Gimana keluarga baik-baik ya? Baik-baik kamu. Mana Ya. Ciro, mana Ciro? Ciro sini. Satu hal yang bisa kita lihat dari situasi itu yaitu kekeluargaan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Kenapa aku concern membahas kaitan sama kekeluargaan? Karena banyak sekali petinggi klub ataupun pemain-pemain, bahkan pelatih, yang menyampaikan langsung kepada aku bahwasanya untuk meraih kesuksesan di sebuah klub, untuk bisa memberikan prestasi terhadap klub tersebut, dibutuhkan seperti apa yang terjadi antara petinggi Persib, bosnya Persib, dengan pemain-pemainnya serta mantan pemain Persib. Ini aku kasih contoh fakta ketika aku melakukan wawancara eksklusif dengan Jahrahan. Simak dulu. Dua klub besar loh itu, Persija sama Persib, kamu tolak ya? Iya, kalau Persib Bandung sudah lama waktu saya main di Persipura, di Persikapas ya. Ya. Ya, Persib mau saya karena Coach Umu, Pak Umu, itu papa yang sangat sangat bagus. Dia sering kasih saya uang. Dia sering bilang, Eza, ayo cepat ke Persib Bandung, cepat. Jah, misalnya nih Pak Umuh nonton nih, apa mau kamu sampaikan ke Pak Umuh Muhtar, Persib? Saya mau bilang sama Pak Umu, uh, selamat untuk Persib Bandung, untuk champion Liga Indonesia, dan saya mau bilang sukses untuk Persib Bandung juga main di Liga Champion Asia. Dan aku mau bilang sama Pak Omo terima kasih dia karena Pak Omo yang kuat sekali. Dia yang papa yang itu yang bangun Persib Bandung. Oke. Di mana-mana Persib Bandung main, dia papa ada di situ. Itu manajer yang sangat luar biasa. Ya, walaupun ujungnya saya tidak menerima tawaran Persib Bandung ya. Yes, Jahrahan menyinggung bagaimana besarnya peran daripada Pak Umuh Muhtar. Jujur, aku sangat amat kagum bagaimana Pak Umuh Muhtar seperti di awal opening video tadi merangkul, memiliki komunikasi yang apik, yang bagus dengan David Da Silva, Ciro Alves, Tyron Delvino, dan lain sebagainya. Sampai-sampai agak tersentuh juga hatiku di saat Pak Umuh Muhtar menanyakan, Ciro mana? Ciro! Wow! Nah, jadi ketika orang-orang melihat Persib Bandung sekarang sukses ataupun bisa secara sustainable menjaga aura klub besarnya, nggak drop kawan-kawan, ya nggak heran sosok Umuh Muhtar lah yang menjadi salah satu aktor yang kita soroti, yang di-highlight oleh banyak orang. Tentu banyak hal-hal ataupun atribut yang mendorong kesuksesan Persib. Kalau kita bicara taktik, sudah sering lah ya. Pun termasuk Boyan Hodak, sudah juga banyak kita kupas. Pun termasuk pemain-pemain Persib itu sendiri. Tetapi, yes, bagaimana Pak Umuh Muhtar menjaga, mengkonsolidasi timnya, bahkan dengan pemain-pemain yang sudah tidak bersama Persib, itu salah satu value yang mahal dimiliki oleh Pak Umuh Muhtar. Contoh kedua, aku pernah melakukan wawancara eksklusif lagi dengan Pak Iwan Budianto, bosnya Arema FC. Pada saat beliau memberikan trofi bersama klub Persik Kediri, kala itu ada Christian Gonzalez, Ronald Fagundes, Danilo Fernando, Budi Sudarsono, dan sebagai masa-masa hype-nya Persik itu kan di tangan manajer Iwan Budianto. Nah, di situ terkuak. Ternyata Pak Iwan Budianto bisa merangkul, bisa menciptakan suasana kekeluargaan. Salah satu
pemain, kalau nggak salah Budi Sudarsono ataupun Arianto, mantan kapten dari Persik Kediri, mengatakan Pak Iwan Budianto, jika Persik melakukan away, beberapa kali mengajak pemain-pemain Persik itu untuk datang ke mall, untuk belanja lah, shopping. Bebas, mau ngambil apa aja. Oke, di situ Iwan Budianto langsung yang menghandle, yang membayar apa yang diinginkan oleh pemain-pemain. Dan tentu dari aspek fasilitas, dari aspek bonding yang diciptakan, membuat Persik pun kesulitannya luar biasa. Bayangkan, ada momen Persik menghadapi Urawa Reds Diamond di Liga Champions Asia. Nah, di situ Persik pun bisa fight main itu di Manahan Solo. Lagi dan lagi, kita sudah melihat atribut bagaimana penting nih orang seperti Pak Umuh Muhtar, Iwan Budianto yang seirisan, kawan-kawan yang serupa, untuk bisa menjaga, untuk menciptakan kesulitan tim yang prima. Nah, ketika memiliki orang-orang demikian, tadi pelatih pun yang paling terdekat tentu dengan manajemen, dengan manajer, akan bisa secara lebih konkret mengartikulasikan idenya, gagasannya, karena ya merasa enjoy, merasa tenang. Nah, kalau Boyan Hodak udahlah ya, dia dikasih fasilitas yang luar biasa, support yang oke lah. Aku pikir semua pelatih yang ada di klub-klub Liga Indonesia ingin merasakan seperti yang dirasakan, yang didapatkan oleh Boyan Hodak. Kita flashback yang ketiga contoh, saat Bernardo Tavares mengantarkan PSM Makassar menjadi juara Liga Indonesia. Lagi dan lagi, aku mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bernardo Tavares. Bernardo Tavares di situ juga mention bagaimana kekeluargaan, kesaling pahaman antara dirinya, pemain serta manajemen, dan ujungnya PSM bisa berhasil menjadi juara Liga Indonesia. Nah, setelah itu struggle muncul di PSM, di speak up oleh Bernardo Tavares, menggemparkan. Dan ya, kita lihat PSM sekarang ini sedang masa-masa bagaimana mencoba bangkit dengan pelatih barunya. Tetapi based on-nya kekeluargaan, harmonisasi di dalam tubuh itu, di tubuh tim itu sangat amat penting. Siapa lagi contoh keempat? Aku pernah ketemu sama Jackson F. Tiago, mantan pelatih Persipura, mantan pelatih Timnas Indonesia. Kan sempat itu Persipura masa hype-nya gokil gila-gilaannya bersama Jackson F. Tiago. Selain pemain Persipura, selain taktik, selain ya lagi masa emasnya pemain-pemain Persipura, itu perlu kita boldkan kawan-kawan. Jackson F. Tiago katakan ada sosok Rudi Maswi di belakangnya. Orang yang bisa merangkul, menggendong, menjaga kesulitan daripada tim Persipura Jayapura. Nah, kalau yang tidak tahu Rudi Maswi itu ya sama juga konteksnya seperti Pak Umuh Muhtarnya di Persib, Iwan Budiantonya di Arema FC. Nah, Persija Jakarta pada saat mereka juara bersama Teko di tahun 2018, kalau aku tidak silap, di situ juga ada peran Pak Gede Widiade. Ia dekat dengan pemain, komunikasi dengan pelatih luar biasa. Ujung-ujungnya lagi champion. Nah, sebenarnya ini ya resep yang diinginkan, sesuatu yang diinginkan, aku rasa untuk setiap kaitan sama yang namanya meraih prestasi. Bagaimana ada sosok yang bisa memberikan imbus terhadap pemain, terhadap pelatih, terhadap keseluruhan menjaga stabilitasnya, agar apa yang ditargetkan oleh manajemen pun ya dengan tulus, dengan kerja ikhlas dilakukan oleh pemain di atas lapangan. Semaksimal mungkin mereka keluarkan. Tentu itu sebagai salah satu atribut untuk bisa memboosting. Tidak seyogyanya, tidak seujuk-ujuk ketika kita sudah mendapatkan situasi demikian bisa langsung dar juara Liga Champion misalnya. Itu sebagai salah satu parameter ataupun sebagai variabel untuk mendongkrak kekuatan tim itu bisa keluar, menjaga stabilitasnya. Jadi kesimpulannya apa? Jika kita bicara sepak bola, khususnya di Indonesia kawan-kawan,
sangat amat penting seperti yang dilakukan oleh Pak Umuh Muhtar, seperti yang dilakukan Pak Rudi Maswi di Persipura, seperti yang dilakukan Iwan Budianto di Persik Kediri atau sekarang ini di Arema FC, dan beberapa contoh lainnya. Membuat, kita ambil contoh yang tadi, Bernardo Tavares, Jackson F. Tiago, Jarahan Kerangar, sangat amat betah akhirnya bermain dengan klub-klub mereka. Jarahan Kerangar walaupun tidak bermain ke Persib, bagaimana sikap yang dilakukan Pak Umuh Muhtar membuat Jarahan pun ya sangat menghormati Pak Umuh Muhtar. Gila sih, David da Silva menyalami Pak Umuh Muhtar. Iya gila, merinding lah aku. Aku hanya itu aja mau aku sampaikan karena aku kebetulan scroll medsos. Tiba-tiba ada momen seperti itu yang membuat aku, wah ini menarik nih. Perlu aku share kepada kawan-kawan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.